Halo, Assalamualaikum teman-teman dari Car Vlog. Apa kabar? Gue doain pasti pada sehat keluarga ya. Ya teman-teman, jadi hari ini di sebelah gue udah ada Isuzu D-Max generasi terbaru. Mungkin ini jadi salah satu mobil yang kalian juga banyak request untuk gue review. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini gue dapat kesempatan juga untuk review sekaligus test drive di salah satu habitatnya, yaitu medan off-road. Nah, kalau kita ngomongin Isuzu D-Max, ini nggak kerasa udah lebih dari 20 tahun ada, teman-teman. Pertama kali muncul tahun 2002, jadi yang generasi pertama bentuknya seperti ini. Kemudian di 2011 itu muncul yang generasi kedua, bentuknya seperti ini. Dan yang ada di samping gua, ini adalah generasi ketiga. Kalau di Thailand, dia dari 2019 sudah ada. Tapi kalau untuk di Indonesia, ini mulai masuk dari tahun 2021, teman-teman. Nah, dari tiga generasi ini sebenarnya boleh dibilang antara generasi 1, 2, dan 3 itu masing-masing dia menggunakan platform yang berbeda, teman-teman. Kalau generasi 1 dan 2, dia platformnya kurang lebih hampir samanya sama Chevrolet Colorado. Kalau generasi yang ketiga ini, dia platformnya samanya dengan Mazda BT50. Dan kalau misalnya kita ngomong varian yang masuk ke Indonesia, ini sekarang ada 3. Ada single cabin MT atau manual transmission, terus ada yang double cabin MT manual transmission juga, dan yang varian paling tinggi yaitu Rodeo MT, ya lagi-lagi tetap menggunakan manual transmission. Nah teman-teman, kalau kita ngomongin Isuzu, buat gua yang keinget itu selalu adalah ketangguhan dan juga peace of mind-nya. Jadi kita tahu mesin Isuzu itu sangat bandel, sangat tangguh, badak banget. Jadi kita bakal tenang kalau pakai mobil ini karena kita tahu mesinnya itu nggak gampang rewel, teman-teman. Dan akhirnya timbullah yang namanya peace of mind atau ketenangan hati gitu buat kita makainya. Tapi dari dulu Isuzu itu udah yang paling penting buat si pengendara itu ngerasa tenang karena nggak perlu takut bentar-bentar tiba-tiba ada entah sensor ini nyala atau bagian itu udah mulai bermasalah dan sejenisnya, teman-teman. Nah, karena mesinnya ini durabilitasnya tinggi, di satu sisi kita tahu kalau misalnya kita gunakan itu untuk kerja keras, itu emang boleh dibilang sangat bisa diandalkan. Tapi selain itu, buat gua yang senang dengan dunia balap otomotif atau motorsport gitu, di satu sisi ada juga hal yang bisa gua lihat dari sebuah Isuzu ini. Jadi karena si mesinnya itu tangguh, badak banget, jadi kalau misalnya dioprek atau dimodifikasi untuk dijadikan kendaraan balap, itu sangat bisa dan boleh dibilang potensi tenaga atau kemampuannya bisa jauh lebih besar dibandingkan mobil-mobil lain. Jadi anggap kalau misalnya mesin diesel merek A atau B itu dia bisa dikorek sampai sekian HP, tapi kalau misalnya Isuzu bisa dikorek dengan HP yang lebih besar lagi dibandingkan kompetitornya. Jadi gue cerita sedikit juga teman-teman, karena kemarin juga baru habis balik dari Asia Cross Country Rally yang 2022. Di situ gue lihat emang Isuzu cukup mendominasi. Mobilnya paling kenceng, mereka menggunakan D-Max. Semua D-Max-nya kenceng, boleh bilang semua yang pakai Isuzu itu kenceng banget. Dan selisih waktu dengan tim lain juga lumayan bedanya, teman-teman. Itu benar-benar akhirnya gue ngelihat langsung. Jadi kalau misalnya sebelum mungkin kita tahu di Thailand ya, itu buat kayak balap drag race itu Isuzu tuh benar-benar merajai banget. Begitu gue nyoba ngelihat di balap rally cross country, ternyata juga sama-sama yang mendominasinya itu adalah tim Isuzu menggunakan D-Max. Gila sih tenaganya. Nah, kalau ngomongin desain dari eksteriornya, ini sebenarnya balik lagi ke selera masing-masing. Ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Tapi kalau gue pribadi, sebenarnya baru sukanya di generasi ketiga dari D-Max ini, teman-teman. Soalnya kalau generasi yang pertama sama yang kedua, menurut gue masih terlalu manis gitu ya. Masih terlalu polos, nggak ada tampang sangarnya sama sekali. Tapi begitu yang ketiga ini nongol, tampangnya langsung kelihatan beda banget. Sekilas gue ngelihatnya kayak semut jahat gitu ya teman-teman ya, kayak serangga jahat gitu. Jadi dia headlampnya lebih pipih, jadi kelihatan emang kayak dia lebih fokus ngelihatnya gitu ke depan. Terus di grillnya yang sekarang juga lebih besar, dia ada bagian tajam-tajam gini, jadi kayak kesannya itu kayak bentuk semut atau serangga gitu. Asik banget tampangnya. Selain itu teman-teman, yang beda lagi adalah bagian untuk fog lamp dan juga DRL-nya. Menurut gua jauh lebih menarik ketimbang dua generasi sebelumnya, menurut gua biasa banget teman-teman. Sementara bagian belakang ya teman-teman,
gue juga ngelihat adanya konsistensi dari konsep desainnya. Kalau depannya sangar, belakangnya juga ternyata stop lampnya sekarang jadi sangar. Jauh lebih menarik daripada generasi pertama apa kedua yang menurut gue lagi-lagi biasa banget teman-teman. Tapi emang di satu sisi ngeliat reflektornya kristal banget bentuknya. Jadi emang kayak terkesan si stop lampnya ini udah diubah ya, udah dimodifikasi sendiri. Tapi padahal ini emang bawaannya kurang lebih desainnya lebih seperti stop lamp aftermarket yang udah pakai reflektor yang kristalnya bener-bener mentereng seperti itu. Tapi minimal bentuk lekukan dari si stop lampnya ini sama kayak depan. Jadi kelihatan sangar gitu. Kemudian teman-teman, kalau kita ngomongin suspensinya, sebenarnya untuk yang sekarang ini dia sistemnya tetap sama kayak generasi sebelumnya dari D-Max. Depannya pakai double wishbone, bagian belakangnya pakai leaf spring, dan pasti tetap gardannya menggunakan solid axle atau rigid axle. Tapi kalau gue lihat teman-teman, dari strukturnya, dari pernya, baik per keong depan maupun per daun di belakang, dia terlihat spring rate-nya sepertinya lebih tinggi lagi atau lebih keras lagi dibandingkan yang sebelumnya. Kalau kita tahu di D-Max itu, atau boleh dibilang Isuzu di generasi yang sebelumnya, jadi D-Max atau MU-X, itu rasanya sangat soft sekali, sangat ngayun sekali. Tapi kalau gue lihat dari tebel-tebelnya sekarang, dari pernya, itu sepertinya karakternya akan lebih stiff lagi. Tapi selain itu juga, karena ini juga generasi baru, gue ngeliat sasisnya sekarang juga lebih tebel, konstruksinya juga terlihat lebih rigid teman-teman. Itu yang mungkin bisa jadi pada akhirnya saat gue nyoba nanti, dia handlingnya itu emang lebih stiff dibandingkan yang generasi sebelumnya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, walaupun sistem suspensi tetap sama kayak sebelumnya, cuma sekarang ada yang cukup berbeda dari generasi sebelumnya. Jadi di Max yang sekarang, itu dilengkapi dengan differential lock di bagian belakang. Jadi gardan belakangnya sekarang ada electric lockernya teman-teman. Sementara kalau kita tahu sebelumnya itu menggunakan LSD, untuk kemampuan off-roadnya masih dibilang semi-semi, kadang sakti, kadang enggak kalau dia udah ngerilis. Tapi kalau kita pakai differential lock, dia akan lock 100%. Jadi traksinya pas kita di medan off-road itu akan jauh lebih optimal sepanjang perjalanan teman-teman. Terus satu lagi sebenarnya yang gue suka, sekarang ada underbody protectornya ya. Jadi ada pelindung bodinya di bagian bawah, walaupun nggak benar-benar tebel, tapi lumayan lah daripada nggak ada sama sekali teman-teman. Bismillah, Assalamualaikum. Oke, kita nyalain dulu teman-teman. Sambil kita ngadem siang ini. Ya, jadi kalau ngomongin interiornya, sebenarnya sama kayak gue ngeliat eksteriornya teman-teman. Yang di generasi sebelumnya gue kurang suka secara desainnya, tapi yang sekarang gue juga suka dengan desain interiornya. Kayak misalnya untuk dashboardnya, yang menurut gue emang layout dan bentuknya lebih menarik. Termasuk untuk setirnya. Setirnya sekarang bentuknya jauh lebih menarik secara desainnya. Beda sama yang generasi sebelumnya yang gue jujur nggak suka banget bentukan setirnya. Tapi sekarang jauh lebih terlihat atraktif teman-teman. Tapi kalau dibilang desain yang paling gue suka atau bagian dari interior yang paling gue suka, sebenarnya ada pada jok teman-teman. Jadi joknya pertama untuk si bahan fabric atau cloth-nya ini benar-benar kerasa enak banget. Terus bentukannya juga bagus secara desainnya, dan pas kita pakai duduknya juga pas banget gitu meluk. Ini beneran, jujur ini mungkin jadi salah satu bagian yang paling gue suka dari D-Max generasi baru, itu joknya. Kalau dibandingkan sama jok double cabin lain yang sama-sama menggunakan bahan cloth atau fabric gini, mungkin menurut gue ini yang paling enak teman-teman. Secara untuk feel-nya, pas dipegangnya, si busanya, si bahan kainnya, termasuk untuk pas didudukinnya. Jadi rasanya kayak pengen coba nih jok ada yang jual copotannya nggak ya? Buat pasang di mobil 4x4 yang lainnya gitu untuk kita off-road. Enak banget jujur. Nah, selain itu teman-teman, kalau kita mau ngomongin fiturnya, emang sih yang basic banget yang sekarang boleh dibilang hampir di semua kendaraan seperti double cabin ini ada. Kayak misalnya hill start assist, lalu hill descent control, stability control, traction control, itu tetap ada di sini. Nah, tapi kayak gue bilang tadi juga, walaupun boleh dibilang sederhana, tapi ada satu fitur yang kaitannya bukan untuk gengsi, bukan untuk mewah-mewahan, yaitu differential lock untuk di gardan belakang. Jadi begitu kita pencet tombol yang ada di sini,
si gardan belakang langsung ngunci diferensialnya. Lagi-lagi untuk kebutuhan pekerjaan, teman-teman. Terus gue mau share satu hal lagi yang ini juga menurut gue sangat penting, yaitu untuk transmisinya. Jadi transmisinya dia kan pakai 6 speed ya. 7 itu sama mundur. Jadi majunya itu ada 6 percepatan. Dia itu rasionya low banget, teman-teman. Alias rasio giginya itu kasar banget. Jadi kalau misalnya kita pakai gigi satunya aja, itu bener mobilnya ngerayap banget dan cuma sebentar aja. Jadi kalau kita bandingkan sama mobil-mobil double cabin yang lain, anggap kayak saudara misalnya Toyota Hilux, ini gue akan kasih liatin tabel komparasi untuk rasio giginya. Dia gigi satunya di D-Max itu jauh lebih low, teman-teman. Karena angkanya lebih gede kan. Terus untuk gigi 2 sama gigi 3-nya juga di D-Max lebih low dibandingkan di Hilux. Baru pas gigi 4-nya sama-sama 1,0. Itu berarti emang kalau untuk ngebawa beban, untuk tanjakan lebih terjal, enaknya dia tenaganya itu lebih ngisi, teman-teman, yang ada di D-Max ini. Walaupun kita tahu cc-nya yang sekarang ini lebih kecil, yaitu 1,9 liter. Lanjut ke bagian mesin, teman-teman. Jadi kalau di D-Max generasi yang ketiga ini, itu ada 2 pilihan mesin. 1,9 liter dan 3 liter. Tapi kalau yang masuk ke Indonesia, itu hanya yang 1,9 liter atau hampir 1900 cc seperti yang ada di sebelah gua ini, teman-teman. Tenaganya kurang lebih sekitar 150 PS, untuk torsinya 350 Nm. Sebenarnya kalau misalnya dibilang peningkatan dari power yang mesin sebelumnya, itu tetap ada. Soalnya dulu yang mesin 2,5 liternya kurang lebih sekitar 136 PS. Sekarang dengan cc yang lebih kecil, tapi menghasilkan tenaga yang lebih gede, yaitu 150 PS. Tapi balik lagi, kayak gue sampein di awal, Isuzu itu dia engineering untuk mesinnya lebih ke arah durabilitas, untuk badaknya, pure untuk bekerja, bukan untuk performa atau power yang tinggi. Pada akhirnya kurang lebih bisa dipahami dan bisa kita terima. 150 PS, sekarang hitungannya jadi biasa aja. Tapi kita tahu, dengan tenaga 150 PS ini, kita ngedapetin mesin yang lebih endure atau lebih tahan lagi. Dan satu sisi, untuk konsumsi BBM-nya, itu juga bisa lebih dapat lagi, teman-teman. Atau lebih efisien lagi. Nah, kayak gue bilang tadi, karena kemarin gue akhirnya ngeliat langsung di Thailand, mobil-mobil D-Max yang dipakai kompetisi, mau itu yang drag atau yang rally cross country, itu benar-benar ternyata di sana pun juga mereka bilang kalau mesin dieselnya Isuzu ini paling bisa dikorek sampai ke titik yang boleh dibilang lebih tinggi dibandingkan mesin-mesin merek lainnya. Itu dia, walaupun pada intinya mesin Isuzu itu dalam kondisi standar lebih pelan daripada mesin merek lain, tapi begitu dikorek, justru ini yang bisa paling bertahan atau paling badak untuk bisa istilahnya diajak kerja keras dengan HP yang boleh dibilang berkali-kali lipat dari standarnya. Oke teman-teman, saatnya kita untuk test drive. Ini sebelumnya gua pengen pindahin dulu dari 2H ke 4H. Nah, tapi ngomong-ngomong, walaupun di mobil ini sebenarnya udah shift on the fly, alias kita bisa mindahin 2H ke 4H-nya itu dalam kondisi masih tetap berjalan, tapi sebenarnya hal itu udah biasa ya teman-teman ya. Zaman sekarang juga udah kebanyakan 4x4 modern bisa melakukan hal itu. Tapi kalau kita mau pindahin ke 4L-nya, tetap pastinya mesti berhenti dulu kayak sekarang, dan giginya ada di posisi netral. Jadi gua akan pindahin dari 4H ke 4L. Oke. Cuma yang enaknya, yang sekarang ini yang gue rasain, perpindahan dari 2H ke 4H terus ke 4L-nya, dia jauh lebih cepat nyangkutnya ya, atau ngoncinya. Jadi kita nggak perlu nunggu waktu berlama-lama. Jadi kayak tadi teman-teman, kalau ngelihat itu lampunya kedipnya cuma sebentar, langsung dia konstan lampunya. Itu berarti udah masuk ke 4L. Jadi sekarang kita akan cobain. Wah, kalau 4L pakai gigi 1, rasanya low banget teman-teman. Jadinya belum apa-apa mulainya udah pakai gigi 2. Oke, kita cobain ya, muter sekitar sini.
Berikutnya teman-teman, ngomongin buat rasio giginya. Jadi kayak gue bilang tadi, di manual ini, si gigi satunya itu bener-bener low banget. Angkanya 4, lebih, jadi rasanya buat si gigi satu seperti bener-bener ultra low banget atau super low ya. Jadi kayak misalnya kalau gue masukin gigi satu, dia bener-bener kayaknya cuma kepake sebentar banget, rasanya setelah itu mau langsung masuk gigi 2. Jadi kayak misalnya kalau misalnya turunan cukup terjal, gue cobain pakai gigi satu, kita langsung lepas aja, dia nahannya bener-bener nahan banget tuh, kayak bener-bener direm ya pakai kaki ya. Padahal ini murni dari engine brake-nya si gigi satunya, low banget rasanya. Emang kalau kita pakai buat kayak di jalan yang rata gitu, terutama pakai harian, pakai satunya itu terlalu endut-endutan ya. Terlalu kayak rasanya tuh terlalu ya giginya kasar gitu. Jadi kecolek dikit aja, waduh, gasnya langsung kayak ngut gitu maju. Cuma kalau kita lanjut digas lagi, ya udah dia ngerayap aja. Jalannya paling cuma berapa teman-teman? Sementara RPM-nya kayak sekarang nih udah 2.500. Padahal ini kilometernya mungkin masih di bawah 10 kali teman-teman. Sementara kalau ngobrolin suspensinya, ternyata bener juga nih. Sesuai prediksi dari awal sebelum gua nyobain mobil D-Max yang baru ini, jadi dia karakternya secara overall tuh lebih stiff dibandingkannya sebelumnya. Yang sebelumnya itu lebih soft, lebih empuk, lebih ngayun. Aura atau nuansa kita kayak lagi nyetir sebuah Panthernya tuh masih berasa ya. Walaupun dia udah tetap menggunakan double wishbone, bukan batang torsi kayak di Panther atau di banyak mobil-mobil 4x4 yang sebelum-sebelumnya yang lebih tuaan gitu teman-teman. Jadi dia karakternya itu lebih stiff. Sekarang lebih ke arah kita rasanya kayak suspensi yang ada di Hilux atau di Triton, kurang lagi udah lebih mirip teman-teman. Nah, enaknya apa, kurangnya apa? Kalau suspensi lebih stiff, kurang lebih kita dipakai pas lagi pelannya banget gini, berasa lebih keras teman-teman dibandingkan sama D-Max yang sebelumnya. Tapi kalau kita pakainya itu speednya agak lebih tinggi lagi, atau misalnya sekalian aja kita pakai di jalan raya speednya yang nggak pelan banget, yang medium itu atau lebih digas lagi, itu akan lebih enak, lebih stabil. Gue sempet nyobain juga di tol, body rollnya lebih minim lagi dibandingkan D-Max yang sebelumnya. Dan kalau kita bawa beban berat di side ya, di lapangan seperti itu, lebih nggak berasa ngayunnya lagi teman-teman. Itu dia karena si spring rate yang udah lebih keras, plus gue rasain karakter sasisnya yang baru itu emang dia lebih rigid ya, berasa lebih kaku dibandingkan D-Max yang generasi sebelumnya. Berikutnya teman-teman, kita akan nyobain salah satu fitur yang belum ada di D-Max generasi sebelumnya, tapi yang sekarang udah ada, yaitu differential lock di gardan belakang. Jadi cara paling mudah adalah untuk ngasih bayangan ke teman-teman, gue akan lewatin satu tanjakan yang di depan gue, tapi posisinya cukup miring teman-teman. Kenapa miring? Karena gue ngejar untuk si posisi bannya sampai ada yang terangkat. Nah, oke. Kita udah ada di posisi yang nggak bisa maju lebih jauh lagi karena gue belum pakai locker, teman-teman. Tapi begitu gue aktifin locker belakang, nah dia langsung ngunci. Cepet sih nguncinya, enak. Kita tinggal lanjutin lagi, maju dengan kondisi locker nyala. Nah, langsung ngegas dikit aja, dia langsung bisa nanjak ke atas. Walaupun si ban belakangnya ada yang ngegantung. Nah, itu dia manfaat dari locker. Kalau kita pakai di off-road, mau ya itu di lumpur atau kondisi kering, tapi kalau udah ada yang namanya ban ngangkat itu, kita butuh traksi tambahan dari fitur atau barang yang dinamakan differential locker ini, teman-teman. Itu dia yang enaknya sekarang. Dan buat yang terakhir, teman-teman, gue akan ngasih pendapat gue tentang mesinnya. Mesin baru 1,9 liter, tenaga 150 PS.
Yang pasti dari tadi udah berasa, karena rasio gearnya yang lebih low, jadinya cc kecilnya sangat terakomodir. Dan biasanya emang seperti itu teman-teman. Kalau kita ngomongin mobil, minimal mobil 4x4, yang cc-nya lebih kecil itu biasanya dia diakomodir dengan penggunaan rasio gigi yang lebih kasar atau lebih low. Supaya pada akhirnya cc kecilnya itu tetap bisa membuat si mobilnya itu, dibilang performanya di medan off-road tetap minimal dia nggak kedodoran. Anggap misalnya contoh kayak Jimny dengan cc yang kecil, kalau orang mau modifikasinya, biasanya salah satu hal yang dilakukan adalah mengganti rasio giginya yang lebih low atau lebih kasar. Jadi ya boleh dibilang belum tentu kalau off-road itu cara untuk naikin performa, terutama kayak untuk daya merayapnya, nanjak terjal, turunan ceram, belum tentu itu dengan penggunaan mesin yang lebih besar. Tapi yang lebih utama adalah maksimalin dulu atau optimalin dulu rasio giginya teman-teman. Baik gigi yang ada di transfer case maupun di transmisi, dan yang terakhir gigi yang ada di dalam gardan atau kita ngomongnya ring and pinion atau final gear bahasanya. Nah, jadi buat yang terakhir ini, gue akan ngelewatin kubangannya di depan sini. Gue sambil pengen ngerasain gak cuma sebenarnya karakter mesin, tapi juga overallnya dari D-Max terbaru ini. Oke, kita langsung coba aja. Udah pasti kita pakai 4L karena bebannya kalau kita di dalam kubangan, apalagi kubangannya lumpur, bukan sekedar genangan air biasa gitu. Jadi kita tetap pakainya 4L. Gua akan pakai gigi 1, kita coba kurang lebih kayak nge-crawl aja, nyantai. Dan lockernya udah gua aktifin teman-teman. Oke. RPM 2000. Kita rada belok ke kiri sedikit. So far masih oke. Nggak ngoyok gitu mesinnya ya, walaupun hitungannya diesel kecil teman-teman. Oke, kita masukin lagi ke sini. Ini agak lebih dalam lagi dan lebih lembek lagi. Oke, effortless sih buat si mesinnya. Ini kalau misalnya si gigi dari transmisi ya teman-teman ya, di gigi satunya itu nggak sampai 4 koma, itu ngedennya akan berasa, gue jamin untuk itu. Nah, jadi makanya kalau misalnya si transmisinya ini kalian rasain ya, terutama gigi satunya itu, wah terlalu ngerayap banget nih, ya itu dia salah satunya untuk ngakomodir cc mesin yang lebih kecil, supaya pada akhirnya perhitungan giginya itu dia tetap optimal untuk kita bawa beban berat, untuk nanjak terjal, ataupun lewat kubangan lumpur yang dalam, teman-teman. Oke, kita balik arah lagi. Masih tetap dirayap, tapi ini sekarang gue lagi pakai gigi 2 dulu supaya nggak terlalu pelan banget, teman-teman. Tapi begitu kita sampai di kubangan yang dalam nih, gue akan pindah lagi ke gigi 1. Walaupun sebenarnya kalau kita mulai pakai gigi 2 juga aman-aman aja, teman-teman. Semestinya ya, karena tetap rasio gigi 2-nya lebih kasar daripada beberapa double cabin yang lain. Oke, tuh masih bisa pakai gigi 2 pelan juga, masih tetap boleh dibilang kayak mesinnya nggak mau mati gitu teman-teman. Kita lewat slow lagi, gigi 2, rasionya gigi 2 ini sekitaran 2 komaan ya teman-teman ya, di atas 2,5 ya kalau nggak salah ya. Agak sedikit lupa, sorry. Oke. Oke, percobaan kedua, RPM di atas 2,5 pakai gigi 2. Oke. Oh. Satu hal yang cukup surprise teman-teman. Jadi dengan cc-nya yang kecil itu, otomatis range RPM-nya bermainnya lebih tinggi dibandingkan diesel yang cc lebih gede. Jadi gaya bawanya ya, sebenarnya lebih tepatnya gaya ngegasnya sedikit berbeda dari kebanyakan diesel-diesel yang cc-nya lebih besar. Kita balikin lagi dulu. Dan sekali lagi teman-teman, kita akan gas di sini. Oke. Wah, RPM-nya bisa tinggi. Oke.
Oke, teman-teman. Wah, seru banget. Asli, seru banget, seru banget. Jadi, sebelum gua tutup, kalau ngomongin buat mesin, dengan cc-nya lebih kecil dari sebelum-sebelumnya, bahkan boleh dibilang salah satu yang paling kecil dibandingkan kompetitornya, dia jadi gaya bawa si mesin ini lebih ke arah seperti bawa mesin bensin. Pada intinya kita membutuhkan RPM yang lebih tinggi dibandingkan kebanyakan mesin diesel yang lainnya, teman-teman. Karena emang kalau biasanya di satu sisi ya, kalau cc makin kecil itu kita akan kurang lebih range bermainnya di RPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang cc-nya besar. Tapi ya di satu sisi karena kita tahu engineering dari Isuzu itu lebih untuk membuat mesin dengan durabilitas yang tinggi, yang lebih badak, yang pada akhirnya perawatannya itu juga lebih mudah, nggak rewel, dan akhirnya muncul yang namanya peace of mind. Pada akhirnya ya semua itu bisa diterima dan bisa dipahami kalau ya memang seperti inilah mobil-mobil Isuzu. Ya mau ngomongin D-Max sekarang atau MU-X, dia dibandingkan sama yang lain, mesinnya itu nggak sewah yang lain, fiturnya nggak seramai yang lain, tapi minimal dengan kesederhanaannya kita pakai buat kerja itu jauh lebih nggak pusing. Buat kita yang mungkin senang pakai hari-hari juga rasanya jauh lebih tenang hatinya. Karena tahu ya kita nggak bakal tiba-tiba ada bunyi sensor yang bikin pusing dan lain-lainnya. Oke, mungkin sekian dulu teman-teman review D-Max terbaru generasi ketiga dari gua. Mohon maaf kalau ada yang salah. Sebelum gua tutup, gua pengen ucapin terima kasih banyak buat kalian yang selama ini udah support dengan channel JJ Logi. Buat kalian juga yang seneng dengan Isuzu D-Max atau mungkin punya pengalaman tersendiri bagaimana kisah kalian bisa tulis juga di kolom komentar. Kita sambil sharing bareng. Oke, terima kasih, sehat-sehat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video Car Vlog yang berikutnya. Dadah, assalamualaikum.